sama BPP Pati Sampar. Mantap, Kampung Cibadak mantap. Cibadak ya guys, kampung Cibadak. Mati Bapak Kadis Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Camat dari Tanah Datar. Pada Tanah Datar ini mungkin kami sebelum pada inti puisi ya, kami perkenalkan ini kebetulan kami ada rombongan Pak Rami. Kami dari Pasaman Barat. ini merupakan salah satu pelopor teknologi yaitu padi salibu. Memang sudah sampai ini Ibu kebetulan Ibu ini adalah salah satu PT-nya pada zaman itu yang dikirim ke kementerian ini yang bersalaman dengan Bapak Presiden waktu itu. Kemudian iya, ibunya adalah petaninya adalah Bu Emi ini sendiri yang ke istana juga waktu itu. Jadi memang kalau teknologi salibu memang sudah lumayan cukup dikenal baik dari segi dari dalam daerah maupun sampai ke mancanegara. Tamu-tamu yang datang ke sini untuk pelajari salibu ini. Jadi kami juga tertantang ini masyarakat di sini. Jadi untuk terus mengupayakan membudidayakan salibu ini. Mungkin salibu ini dimodifikasi dengan program Kementerian Pertanian sekarang yaitu dengan salibu dengan program Jajar Legowo baik dari 21 maupun 41 itu yang kami terapkan di sini. Jadi kami tidak panjang lebar Bapak Ibu mengingat waktu dah memasuki siang nanti. Jadi kami mungkin setelah ini ada sambutan dari Bapak, mungkin kita langsung ke praktek salibu pemotongan pada padinya. AB, Kecamatan Pariangan. Bersama kami ada Ibu Kasih, Ibu Yesi, ada Ibu Kabid Penyuluhan Pasaman Barat, ada Ibu Senior. Kasih Pemasaran dari Dinas Pertanian, ada Ibu Emi sebagai pelopor, kemudian ada Ibu Widya sebagai penyuluh, ada Pak Wali. Kami ingin belajar ini, Bu Yes, terutama Ibu Emi lah sebagai pelaku dan Bu Widya sebagai pendamping. Dengan menggunakan padi salibu ini, mohon dijelaskan ini dari mulai proses awal, misalnya untuk bisa menjadikan setelah ditanam untuk dijadikan padi salibu itu gimana caranya Bu? Silakan Bu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ke Kampung Salibu, yang mana di negari Tabe ini terkenal dengan namanya salibu. Salibu yaitunya Pak, tanam padi yang sudah tanam pertamanya nanti mau disalibukan. Cara pengolahannya yang pertama yaitu tanam jarwo. Tanam jarwo. Tanam jarwo. Syarat pertama tanam jarwo. Tanam jarwo 41 atau 21. Ya. Itu yang kebanyakan yang diberikan oleh dinas harus dilaksanakan Ya. di petani negeri Tabe. Jadi implementasi teknologi jarwo 41 atau jarwo 21. Proses untuk salibu dari tanam pindah pertama, untuk salibunya harus panennya dimajukan sebanyak 10 hari. Jadi kalau misalnya 110 panennya di Panennya 100 hari. Kalau 100 nanti Ya. ke 90. Dengan tanah lembab. Berarti sebelum panen diairi. Nah, diairi dulu. Kalau bibit yang paling cocok itu apa Bu? Kalau bibit yang paling cocok di sini, bibitnya semuanya ada 4. Yang pertama batang piaman, yang kedua sisokan, yang tiga anak daru, yang 4 bujang marantau. Itu yang paling cocok. Sebenarnya Pak itu prioritas itu cocok semua, tapi pertumbuhannya Yang agak paling bagus cepatnya dari batang 4 piaman. untuk Diselibukan batang piaman. Batang piaman ya Bu? Yang selebihnya mau, tapi pertumbuhannya agak lambat Pak. Tumbuhnya bagus juga. tadi sudah panen Bu. Kan tadi sebelum panen dimajukan 10 hari. Nah, tadi dalam kondisi dia tanahnya lembab. Nah, sudah itu kapan mulai pemangkasan setelah panen Bu? Kalau pemangkasannya Pak dimulai, kita kan pakai jarwo 21 atau 41. Ya. Untuk jeraminya kan sekarang dinas melarang untuk membakar. Ya. Jadi untuk jeraminya kita susun di jarak jarwo. Antara. Yang 50 kan ada jarak yang 50. Ya, 50 ya. Kita susun di sana untuk menambah kehatanan nanti. Kehatanan Untuk daerah. salibu kedua. Salibu kedua. Nah, untuk keduanya. Nah,
Dari ini kan tadi kan ada di praktek pemangkasan ini Bu ya. setelah Kalau berapa kali kalau di- terlalu dipanen, tinggi, tadi kata Ibu ada jadi racun. Iya. Nah, kemudian dipotong paling tinggi 2 sampai 3 dari permukaan tanah. Nah, itu kapan pemotongannya? Bu? Kalau pemotongan untuk diselipkan Pak, itu ada seminggu dari panen. Panen. Oh, Ya. seminggu setelah panen. Berarti seminggu setelah panen itu dipotong, Ya. itu Dengan ketinggian pemotongannya 2 2 sampai cm sampai 3 3 cm cm. dari tanah. Ya, kalau sawahnya agak dalam, itu pemotongannya kami coba dulu 5 cm. Perkembangannya bagus atau enggak? Ya, Ma. Kalau di Talu kan sawahnya agak dalam. Agak dalam. Kalau perkembangan kebanyakan ada teman-teman dulu berkunjung ke sini Pak, udah mencoba, katanya bagus, Ya. rumpunya sampai 49 batang, Satu malainya apa pun 49? iya. Nah, dia sudah coba, yang sudah coba Pak di sini dulu saya sudah coba katanya. Nah, bagus apanya hasilnya katanya. Rumpunya pun besar kata Bapak. Iya. Setelah dipotong Bu, di mana lagi Bu? Setelah dipotong diairi. Diairi. Berapa lama, Bu? Tapi Diairi lembab. lembab juga. Lembab-lembab kalau di orang kampung sih kok karang-karang besar. Iya. Nah, jadi yang kena lembab tuh nanti sudah seminggu itu diberi pemupukan. Seminggu Pemupukan berikan pertama. pemupukan pertama. Iya. Itu pupuk dasarnya apa Bu? Kalau kami dulu di sini Pak pakai kompos dulu. Pakai kompos kan ini kan Ya, jerami kompos sudah ada dulu di sini. Ya, ya. Ada Pak, ditambah lagi tai jawi itu ciri jawi Iya, ditabur. iya, kompos ya, Nah, ditabur di ditabur nanti sudah itu kan sudah seminggu baru dikasih pupuk. Kasih pupuk kalau di sini pemakaian pupuknya 251 hektar, perbandingannya 2,5. setengah. Iya, itu perbandingan kami itu Pak. Kalau Berarti pemanfaatan 251 pupuk, hektar kan, pemanfaatan pupuk kandang Iya, pemanfaatan untuk pupuk kandang. meningkatkan suara Iya. tanah ya. iya, itu pemanfaatan Berarti pupuk kandang kami pakai yang itu. saya catat ini tadi Bu, 10 hari sebelum panen itu pertama dimajukan 10 hari. Sudah itu sebelum panen dalam kondisi lembab. Iya, lembab. Sudah itu dipanen setelah panen, kemudian seminggu setelah panen pemotongan, tapi dalam kondisi masih lembab. Iya, masih. Kemudian ada seminggu kemudian pemupukan, ya, pupuk dengan pupuk organik atau pupuk kompos. Ya. Sudah itu Bu. Jadi 15 hari sampai 20 hari Pak itu pemupukan pertama pupuk pupuk urea sama poska. Udah sama pupuk. Nah, sama poska tapi udah di siang dan penyisipan Pak. Udah Di siang disisip baru dikasih pupuk. Umurnya dari 10 sampai 25 hari. Itu untuk pemupukan pertama. Pupukan pertama ya. Ya, pertama yang sudah saya jalani itu pemupukan pertama. Kalau berkaitan dengan hasil Bu, Kalau Tunggu dulu, hasil, tunggu Pak Wali. Setelah itu pemupukan keduanya kapan? kalau pemupukan dua dari umur 40 hari sampai 50 hari atau 75 hari. 40 hari sampai 50 Ya, hari. kira. Melihat kondisi padinya Pak. Biasanya padi mulai mulai pertumbuhan generatifnya umur berapa? Umur 2 bulan tuh udah nampak tuh Pak. Udah 2 bulan udah mulai ya? 40 hari, 45 hari udah nampak tuh. masih ya? Udah, kalau di kampung udah baparu curang. Udah baparu ya, udah mulai ada ya, gunting gitu. gunting kan? Iya. Kembali. Nah, berarti dari itu nah, yang Ibu coba tadi, ini kan sudah 3 kali nih Bu ya? Iya. Ini 3 kali. Dari Pak Wali ini, karena Pak Wali katakan bahwa berapa produksinya? Ada nggak pengurangan atau tambah meningkat atau gimana? Kalau produksi Pak yang telah kami jalani dulu pernah dulu panen perdana sama Pak Gatot Dirjen BSP dari 1 kali tanam salibunya sampai 7 kali. Yang pertama 7,2, yang kedua 7, yang itu 7,3, terus ibu tuh Pak yang kedua 7,3, 7,3, 7,3 lagi, yang terakhirnya 7,5. Ya 7,6 itu sama lagi 7,5. Berarti yang seribu pertama itu turun ya dari 7,3 7 Ya. ke 73 naik lagi Naik 73 sama. 73 Ya sama 75. 73 itu. Iya, artinya pengalaman di sini dari coba itu itu dengan kondisi pemupukan 2 kali. Ya, pemupukan 2 kali. Lantaran kita udah pakai pupuk organik Pak. Iya, pupuk organik di awal waktu karena dia pertumbuhan vegetatif kita di di batang ya, dari salibu itu kan. Kemudian dengan pupukan sudah itu panen. Hasilnya dari berat gabah ada pengaruh nggak dengan tanam pertama? Berat gabahnya Pak ada pengaruhnya. Kalau kita tanam pindah dulu
apanya hampan banyak ya Bu. Hampanya banyak. Tapi kalau salibu beratnya agak berat dari padi tanam pindah biasa. Bare itu Yang dari kalau tadi juga Pak lebih berat padi salibu. Ya hampanya pun kurang bersih. badek gitu Pak. Kalau orang ngecek kalau di heler tuh rancak padi salibu. Jadi lebih banyak untungnya dengan salibu daripada apa lagi Pak namanya tuh untuk cara penyangan tuh Pak kan ada padi kita yang apa namanya tuh yang berserak tuh Pak. Berserak itu kan lah turuh bentuknya. Sesekali jangan disisipkan itu. Itu harus dicabut. Saya cabut kalau untuk nanti pertumbuhannya nanti tinggi berendah bagi orang kampung deh Bu. Tinggi berendah harus dibuang. Soalnya kalau itu ditanam berarti kita nanam benih biasa. biasa. Pasti akan berbeda itu kan. Kan kadang tamu yang datang Pak kan itu yang ditanya Pak aku ambo nah selebih lah tapi yang cik lain baru ke siang. Berarti waktu penyiangan dan dicabut. itu. Waktu penyiangan ya kerjanya. Jadi banyak keuntungannya selibu. Banyak Bu. Tadi kalau yang kami tangkap itu kan ada biaya, Iya, biaya. berkurang, Biaya hasil lebih. benih, Iya, biaya benih, olah tanah, biaya olah Iya. tanah. biaya tanam pertama. Iya, hasil pun lebih Ya, Iya. lebih bagus dari selibu ya. berasnya lebih lebih Itu bonek. Pak Kades. Ya. Makasih banyak. Pak Kades, mungkin ada tambahan Ibu sekitar yang 10 hari. Ya. Nah, itu ada tanda kutipnya sedikit Pak, tanda kutip itu. Kebiasaan awak panen kan berbeda nah Pak. Ya. Ada kebiasaan awak panen di satu daerah tuh panennya tuh matang fisiologis. Nah, ada yang panen kuah gitu kan. Nah, kan dua macam panen Pak. Kalau di kebiasaan sampai awak tuh kebiasaannya panen kuah baru dimajukan 10 hari. Tapi kalau awak punya kebiasaan panennya tuh masih panen segar, panen matang fisiologis, awak harus maju kan Patang di talu tuh loh Pak, yo sebenarnya matang tuh. Terus sebenarnya harusnya dimajukan. Ya. Nah, itu memang dimajukan 10 hari gitu. Ya. Nah, Jadi sudah masih tuh. anu biji Ayo. yang jauh-jauh. Ayo. Iya. Dan batangnya itu masih segar. Nah, seperti itu kan memang kadiola banjir kan. Sudah tuh masaknya serentak itu kelemahannya katanya kan. Sudah tuh penyiangannya biayanya tinggi. Itu yang jadi momok ini yang disampaikan Pak. Tapi di Siko dari Bu Emi nggak jadi penghalang tuh ledo gitu. Kenapa? Itu yang dicek sampai Mi tadi. Jadi padi yang Sebenarnya perlakuan terhadap tanaman awal tadi. Tadi Bu ini kan melakukan Iya. misalnya